Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli obat, Cakep, Cakep. rasanya obat pahit sekali. bener. Salam dijawab, kurang semangat. Ya, Maka saya ulang sekali lagi. siap. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Pergi ke pasar membeli obat, obat penurun demam panas. Yang jawab salam dengan semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Amin Amin. ya Allah, amin ya Amin. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasain ala umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para santri Yayasan Berkah Mulia Indonesia, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus BMI serta hadirin sekalian, peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Mulia Indonesia via online yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan masih terus memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik yang dohir maupun yang batin. Semoga pada hari ini kita beserta keluarga tetap dalam kebaikan serta dilindungi Allah SWT dan tetap istiqomah di atas jalan hidayahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah kajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini, 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2024, pukul 20 hingga 20 lebih 5 menit, MC membuka acara, pukul 25 menit sampai 20 menit, tilawah surat Maryam ayat 83 sampai 98 oleh Bapak Solahuddin dan terjemah oleh Bapak Eri Cipto. Pukul 20 lebih 20 hingga 20 lebih 25 menit, prakata dari Ketua Pengurus BMI Bapak Iwan Hambali Hafizahullah Ta'ala. Pukul 20 lebih 25 menit hingga 21 lebih 15 menit, pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyati LC MSOS Hafizahullah Ta'ala. Pukul 21 lebih 15 sampai 21.30 soal jawab. Pukul 21.30 MC menutup acara. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillah. Allahumma ini Bismillahirrahmanirrahim. as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Untuk acara selanjutnya, pembacaan tasmi ayat suci Al-Quran, surat Maryam, ayat 83 hingga 98 oleh Bapak Solahuddin dan terjemah oleh Bapak Heri Cipto. Kepada Bapak Solahuddin dan Bapak Heri Cipto, kami persilahkan. Tafadhol Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna arsalna asyayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Fala ta'jal 'alaihim innama na'udzu lahum adda. Yawma nahsyurul muttaqina ilal rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Heri. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir, mereka berbuat maksiat dengan sesungguh-sungguh. Maka janganlah engkau Muhammad terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksa untuk mereka. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Allah mempunyai anak. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia Allah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat menggembira kepada Buat. Ya, kejeda. Ya. Salam Mas Saleh. Ya, lanjut Pak Bapak.
Jazakumullah khairan Bapak Solahuddin dan Bapak Eri Cipto. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut serta dimudahkan dalam mentadaburinya. Pergi berjalan ke Pulau Bali, Insyaallah. singgah sebentar meminum kopi. Mantap. Sungguh senang rasa di hati bisa bertemu Bapak Iwan Hambali. Masya Masya Allah. Allah. Acara yang selanjutnya adalah prakata dari Ketua Pengurus BMI kita, Bapak Iwan Hambali. Untuk itu, kepada Bapak Iwan Hambali, kami persilahkan. Tafadhol, Pak Iwan. Jazakallahu khair, Bapak Bambang Budianto. Ini dulu waktu masih muda sering ke rumah saya, bahkan beberapa kali nginap di rumah ini. Jadi ibaratnya seperti saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat yang sampai detik ini tidak kita hitung satu persatu, dan ilmu Allah itu sangat luas, hatta setangkai dahan sebagai pena dan 7 lautan samudera sebagai tintanya sudah habis, sementara ilmu Allah belum tertulis semuanya. Serta salam semoga tercurahkan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia yang sangat mulia akhlaknya, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan masuk bagian di dalamnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati dan sekaligus kami banggakan Ustadz Syam, Ustadz Dr. Ujang Supriyadi. Afwan, saya lama belum sempat sowan lah Ustadz Ujang. Saya ingat waktu itu pas sesudah banjir ya Ustadz ya. Iya. Saya ingat Bangga ditunggu ini di rumah. Ya, semoga Allah hindarkan kediaman Ustadz Ujang beserta lingkungannya, tapi melainkan berilah ganti banjir berkahan di rumah Ustadz Ujang dan lingkungannya. Baik, juga tidak lupa kepada para ustazah, Bunda Rita, dan ustazah yang lain, Ustaz Dian dia, yang sudah berusaha keras mendidik santriwatinya, sehingga alhamdulillah saya juga takjub, dan semua itu tentu saja atas izin Allah. Ada beberapa untuk santriwati ya, yang sudah menyelesaikan setoran tasmi ya. Hafalannya yaitu pertama Bunda Yulia Dwi Lestari binti Budi Setiawan, ini dari Maria Al-Qibtiyah, yang setelah menyelesaikan takmi hafalan Quran 5 juz dari juz 26 sampai 30 yang kemarin diadakan hari Sabtu tanggal 20 Juni. Juga kepada Bunda Anggraini Desember. 26 Desember ya. 21 Desember. Maaf, mantap. 21 Desember Bunda Rita Anggraini dari kelas Zainab binti Kuzaimah yang sudah menyelesaikan tasmi Al-Quran juz 30 kemarin hari Sabtu tanggal 21 Desember. Juga kepada Bunda Novi Kurniati binti Abdullah Sani Toib dari kelas Maria Al-Qibtiyah juga sama, 2 Desember ini telah menyelesaikan tasmi hafalan Al-Quran juz 30. Semoga ilmu yang didapat ini
bermanfaat, berkah untuk semuanya, baik yang menghafal, mengamalkan, mengajarkannya. Namanya juga Berkah Mulia Indonesia, semoga berkah untuk semuanya. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khair pada para ustazah yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga, bahkan kabar terakhir Bunda Rita saat ini sedang sakit, bahkan beliau segera sehat kembali. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair pada para muhsinin Berkah Mulia Indonesia yang sudah menginfak sodahkan sebagian hartanya untuk renovasi rumah sekaligus studio utama untuk ngajar online Berkah Mulia Indonesia, sehingga alhamdulillah studio utama ini bisa berfungsi normal kembali, dan semoga juga untuk yang mengoperasikannya nyaman dan berjalan lebih baik lagi. Semoga Allah yang membalas melipat gandakan amal soleh para muslimin dan balasan yang berlimpah. Kalau Pak Bambang tadi berpantun, boleh juga saya sedikit-sedikit lah secara dadaan. Makan ikan sepat dan ikan lele. Cakep. Makan cepat dan tidak bertele-tele. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Iwan Hambali yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Sangat diharapkan kita betul-betul bisa menjiwai Islam, bisa menguasai simbol-simbol agama Islam, mampu menerapkan kaidah-kaidah, prinsip kaidah-kaidah yang sangat mendasar dalam Islam, sehingga Islam betul-betul menjelma dalam diri kita, perilaku kita, dan tindakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, menguatkan, meneguhkan, dan membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kemudian memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan, dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal saleh. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas tazkiyatun nafs dengan subtema hati atau kolbun bagian kedua. Sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan materi kajian dari Ustadz Dr. Ujang Supriyadi, marilah kita sedikit berpantun agar kita siap menampung ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyadi LCM SOS. Lampu pijar, lampu biru terus berpijar. Masya Allah. Kain katun jangan dilipatkan. Walau seumur hidup kita belajar, tak semua ilmu kita dapatkan. Masya Allah. Barakallah. Untuk itu marilah kita dengarkan dan kita simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini yang insya Allah materi kajian akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ujang Supriyadi LC, MSOS, yang akan membahas materi kolbun bagian 2. Kepada Ustadz Ujang Supriyadi, kami persilakan untuk memaparkan materi kajiannya hingga pukul 21:15. Jazakallah khairan Ustadz. Kepada Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma amin summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah sekalian yang semua yang hadir di sini mudah-mudahan
kita senantiasa mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama selalu kita bersyukur kepada Allah, memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan juga menghadirkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentu yang utama yang tidak ada bandingannya jika ditilai dengan apapun yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, nikmat juga sehat walafiat ya. Dan juga alhamdulillah kita Allah mudahkan bisa hadir dalam majelis ilmu dan ini salah satu di antara mudah-mudahan cara Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita sama-sama niatkan, luruskan niat kita dalam rangka thalabul ilmi, mencari ridha Allah, mencari ampunan Allah dan mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita bacakan sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umur kita tidak panjang, amal kita juga kalau direnungkan nampaknya tidak banyak, ya. Makanya kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah lanjutan daripada tentang al-qalbu, yaitu hati. Dan kita akan membaca pada malam hari ini tentang tanda-tanda hati yang sakit dengan hati yang sehat. Ya. Jadi hati di pembahasan yang lalu oleh para ulama digolongkan ke dalam tiga. Ada qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Nauzubillah, ini orang-orang munafik yang nifaknya adalah nifak yang i'tiqadi, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menerima wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hatinya sudah mati tertutup rapat. Ada juga yang kedua adalah pertengahan al-qalbul mariyut, hati yang sakit. Ya. Nah, ini kita akan bahas nanti tanda-tandanya, indikatornya apa. Karena hati ini, Bapak Ibu tidak bisa saya menilai hati orang. Karena ini urusannya pelakunya dengan Allah. Makanya bab tazkiyatun nafas tentang qulub ini adalah kita harus menilai, memuhasabah. Ya, mengulang-ulang, mempertanyakan, memberikan penilaian. Ya, terlebih ini, alhamdulillah hari-hari ini mungkin yang masih punya anak di sekolah, di kampus, ya. Setiap akhir semester kan menerima tuh hasil nilai belajarnya. Nah ini kita sebetulnya setiap hari sholat asar, amalan kita tuh ditarik ke langit, dilaporkan. Sholat subuh, malaikat ditarik. Nah ini yang sungguh rugi orang yang hatinya sakit, umpamanya apalagi mati, tapi dia tidak merasa. Ya. Dan yang ketiga adalah al-qalbus sahih atau al-qalbus salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Dan inilah yang mudah-mudahan kita ikhtiarkan, kita upayakan, kita terus berusaha berproses mengarah ke sana, dan mudah-mudahan Allah berkenankan memberikan kita hati yang bersih. Apa di antara tanda-tanda hati yang sakit? Kata pengarang kitab ini, Syekh Dr. Ahmad Farid, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alamatu maradil qalbi. Di antara ciri-ciri, tanda, indikator hati seseorang itu sakit, kata beliau, qad yamradu qalbul abdi. Semua hamba ini boleh jadi hatinya sebetulnya terindikasi bahwa dia sakit. Wa yashtaddul marad. Bahkan boleh jadi sakitnya parah. Nah, ini sakit kan lain-lain tuh. Ada yang sakit biasa saja, umpamanya sakit kepala, ya cukuplah beli Panadol, insya Allah mungkin sembuh. Ada juga yang harus dia berobat berjalan. Ada yang bahkan harus diinfus, ya kan? Ada yang sampai bahkan harus dioperasi, bahkan diimputasi. Nah, ini. Jadi kita harus tahu nih, kalau hati kita sakit, sakitnya yang di mana? Sakit biasa-biasa saja. Umpamanya yang tadi semangat baca Quran satu juz, ini hanya dapat satu halaman. Nah, ini pasti ada yang sakit tuh. Ya. Nah, tapi sakitnya mungkin ini rendah. Kalau sampai tidak baca Quran sama sekali, apalagi yang tadinya semangat baca Quran, sekarang malah malas baca Quran. Nah, ini boleh jadi agak naik nih. Sakitnya lebih lebih parah, ya. Wala ya'rifu bihi sahibuhu. Dan yang paling disayangkan, orangnya, pelakunya, si empunya tidak tahu kalau dia hatinya sedang sakit. Nah, ini yang berbahaya, ya. Karena kalau orang sakit hati, hatinya sakit, dia tahu bisa mengobati, sadar dia.
Tapi kalau orang dia nggak tahu kalau hatinya sakit, nah ini lebih berbahaya. Karena apa? Dia tidak akan mengetahui dan tidak akan berusaha untuk memperbaiki diri. Makanya ini penting kita mengetahui tentang tanda-tanda bagaimana hati yang sakit. Wa alamatu maradihi au mautihi. Dan di antara tanda-tanda hati yang sakit bahkan mati adalah anna sahibahu, bahwasannya orang yang punya hati ini la tu'limuhu jarahatul ma'asi. Ketika orang ini berbuat maksiat, dia tidak merasa ada luka. Bapak kalau umpamanya saya tersayat pisau, kalau saya hidup sadar pasti sakit apa enggak? Sakit tuh. Kena air apalagi umpamanya. Apalagi kalau ada yang umpamanya kena jeruk tuh. Waduh itu perihnya minta ampun. Nah ini orang yang hatinya sudah sakit, dia maksiat malah sempat tertawa. Dia berbuat dosa, malah seolah-olah diingatkan orang justru malah dia, enggak kok ini saya yang beli, saya yang punya hak. Dia tidak ingat dengan penciptanya dan pemilik yang sesungguhnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi luka-luka kemaksiatan yang harusnya orang kalau normal hatinya bersih, dia akan sensitif, terasa, ya. Tapi ini dia malah tidak merasakan apa. Wala yuwajji'uhu jahluhu bil haqq. Dan dia tidak merasakan sakit ketika dia jahil daripada kebenaran. Ya, jadi orang dia tidak tahu kalau umpamanya ini adalah hak, ini batil. Bagi dia mau halal mau haram sama saja. Orang yang hatinya bersih ketika ada barang haram nyentuh itu dia langsung astagfirullah. Dia langsung memperbaiki diri. Tapi kalau orang hatinya sudah mati, hatinya sedang sakit, itu yang hak dia tidak pedulikan, yang batil dia tidak pedulikan. Yang penting bagi dia adalah apa yang dia inginkan. Nah, ini indikator ya bahwa hatinya sudah bermasalah. Wa aqaiduhul batilah. Dan akidahnya, keyakinannya biasanya ciri-ciri orang yang hatinya dia sudah rusak, sakit itu adalah dia percaya dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Contohnya apa? Datang ke dukun. Ya, datang ke dukun, paranormal. Dia kalau mau melakukan sesuatu diundi. Seperti tradisi orang Arab jahiliyah, mereka kalau mau bepergian lepaskan burung. Kemana burung lepas? Nah, itu mereka menentukan saya boleh pergi atau tidak. Bukan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta petunjuk Allah. Yang disyariatkan kita adalah dengan musyawarah dan sholat istikharah. Ini dia justru malah minta pendapat dukun-dukun itu. Ada orang yang ingin kaya, ingin dapat jabatan, ingin dapat kekuasaan. Nah, ini dia malah tidak menghiraukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang memang tidak dibenarkan. Keyakinan yang bertentangan dengan risalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan Bapak Ibu saya, kita semua pasti harus memberikan penilaian. Saya ini hatinya sedang sakit. Gitu ya. Karena apa, orang lain sekalipun istri kita, suami kita, anak kita belum tentu dia tahu. Ya, walaupun kalau orang tingkat keimanannya tinggi, ya, jangankan orang lain, dirinya saja pasti bermasalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salafus salih, mereka saking sensitifnya imannya, itu bisa merasakan dari tunggangan untanya. Jadi dia bisa membedakan nih dia sedang bermaksiat kepada Allah, ada dosa atau enggak, naik unta itu rasanya lain. Nah ini boleh jadi kita mungkin yang naik mobil, yang naik motor di tempat pekerjaan, ada sesuatu boleh jadi isyarat dari Allah, teguran dari Allah. Tapi kalau hati kita sudah sakit dan sakitnya sudah parah, apalagi mati, nauzubillah. Ini teguran-teguran ini tidak akan pernah sampai. Makanya ini kita harus sadar diri ya. Karena apa? Karena kata beliau, fa innal qalba idza kana hayyan. Karena yang namanya hati seandainya dia hidup, ya, ta'allama biwurudil qabaihi alaihi. Pasti hati ini kalau ada sesuatu yang buruk-buruk dia merasakan, sensitifnya ada tuh. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau di Mekah ini yang haji ataupun yang umroh, mudah-mudahan ini yang belum haji dan belum umroh Allah karuniakan segera ya bisa melaksanakan haji dan umroh. Ya, dan nggak cukup Bapak Ibu hanya dengan baca surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, baca juga surat Tanah. Dan yang sudah segera langsung hubungi Ustaz Syam. Insya Allah saya yakin yang baca surat sekaligus dengan surat sana bisa cepat naik hajinya dan umrahnya insya Allah. Ya, nah, ya. Jadi ini
orang-orang yang di Mekah itu memang dipasang gedung-gedungnya itu sensitif sekali dengan yang namanya asap. Dan ini orang Indonesia yang tidak paham dengan sistem pergedungan kadang-kadang menganggap sepele karena mayoritas banyak di kita yang merokok gitu. Nah, ini di Mekah ini gedung apapun ketika ada asap terlebih ini dari rokok ini pasti akan menyala dan sensitif tuh. Ya, ini pernah kejadian saya melihat ada seorang bapak yang dia merokok dan nggak tahu kalau gedung itu ada apa sensornya, sensor asap. Dia malah apa? Begitu merokok keluar asap, gedungnya nyala, dia malah pindah ke kamar yang lain. Dan kamar itu nyala juga, pindah kamar lain. Sampai akhirnya hampir satu lantai itu dia masukin semua dan akhirnya nyala jadi berisik itu semua. Kenapa? Sensornya sangat apa sensitif. Tuh orang kalau hatinya hidup tuh begitu. Ada maksiat, ada harta yang haram, dia akan langsung tuh membuat apa? Penghalang itu nggak bisa masuk. Tapi kalau nauzubillah hatinya semakin dia mati sakit maka tidak akan bisa ya. Justru yang ada akan apa? Bertambah sakitnya. Makanya kalau diperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah lihat orang gila. Orang gila itu nggak pernah sakit. Kenapa dia sensornya sudah nggak ada? Ya, sensornya sudah nggak ada. Dia jalan nggak pakai baju bahkan. Jangankan kalau orang waras seperti kita, jangankan nggak pakai baju saja, kita sudah pakai jaket, kadang-kadang masih masuk angin. Ini orang gila nggak ada ceritanya dia dikerok atau minum tolak angin tuh. Kenapa? Sensornya sudah nggak ada. Maka karena sensornya sudah nggak ada, dia dicabut oleh Allah taklifnya. Dia nggak ada hisabannya di hadapan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang hidup normal, ya, dia ketika ada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan, pasti dia akan merasakan sakit. Sensornya itu akan menyala, ya. Dan ini harus segera kalau kita merasakan itu segera diobati, ya. Dan obat yang paling baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghidaul iman, asupan, makanan, suplemen yang paling baik adalah suplemen keimanan. Dan iman ini bertingkat-tingkat, yang paling tinggi adalah mengucapkan apa? La ilaha illallah, dan yang paling rendah kata Rasulullah adalah imatatul ada anit thariq, yaitu ketika kita menyingkirkan hal-hal yang membahayakan dari jalan, itu adalah cabang dari keimanan kalau kita memang meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaul adwiya, dan obat yang paling mujarab untuk orang yang hakikatnya sedang sakit yaitu dawaul Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, makanya ini alhamdulillah saya hampir di pekan ini jadwal Sabtu Minggu padat ini rata-rata majelis salim berkurang karena memang musim libur ini ya. Tapi alhamdulillah saya lihat yang hadir di sini ini istiqomah ya, dan para ulama menyebutkan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Orang yang istiqomah satu amalan, baca Quran, umpamanya, sholat, itu lebih baik daripada dia punya 1000 karamah. Dan untuk istiqomah seperti ini, Bapak Ibu butuh perjuangan, butuh jiddiyah, kesungguhan, butuh kita meluangkan, butuh kita serius, ya. Dan ini mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan hati kita, hati yang senantiasa hidup, hati yang sehat, ya, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara tanda-tanda hati seseorang yang sudah terjangkiti penyakit. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alamatu sihhatil qalbi. Indikator ciri-ciri sehatnya hati seseorang. Apa di antaranya? An yartahila anid dunya. Menjadikan dunia ini hanya sebatas perjalanan sepintas saja. Ya, pamannya Bapak Ibu ada yang liburan di akhir tahun ini rata-rata kan banyak yang liburan karena bertepatan dengan anak-anak sekolah libur, kemudian banyak kalender merah ini biasanya jadi program acara keluarga ya. Itu biasanya kalau berhenti di rest area lama apa sebentar? Nah, sebentar ya. Namanya perjalanan nggak mungkin, pasti ujung-ujungnya harus segera balik. Gitu. Nah ini dunia, kalau orang hatinya sehat, dia tidak menjadikan dunia ini tempat tinggal, tapi tempat untuk mengumpulkan bekal untuk negeri yang sesungguhnya, negeri yang sebenar-benarnya negeri tempat kita kembali, yaitu apa? Negeri akhirat. Jadi kalau kita, orang justru malah menjadikan ambisinya dunia, ini hatinya sudah sakit. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama, ahli hikmah, bahkan yang bukan muslim sekalipun, mereka mengatakan, lari yang paling capek di dunia ini adalah lari mengejar dunia.
Jadi kalau Bapak Ibu muter lari di komplek, itu capeknya sebentar. Tapi kalau lari mengejar dunia, itu capek luar biasa. Capek luar biasa. Karena apa? Al-Quran menggambarkan dunia ini fata morgana. Jadi dari jauh, rumusan dunia itu kalau jauh, hai. Gitu. Kalau sudah dekat, kita sayang-sayang. Nanti gilirannya kita mati, mobil yang kita cicil, rumah yang kita bayar, anak-anak yang kalau tidak dalam rangka keimanan, itu pasti baik kita tinggalkan. Saya sering mengumpat. Ini termasuk peringatan bagi saya sendiri. Sebagus apapun kita punya kendaraan, itu kalau meninggal ujung-ujungnya jenazah kita ini masuk ambulan. Ambulan itu saya belum pernah menemukan sepanjang saya tinggal di Jabodetabek apalagi di kampung. Orang kalau meninggal umpama masuk ke mobil Alphard, nggak ada itu. Orang masuk ke mobil Mercedes, nggak ada itu. Itu rata-rata mobil ambulan itu Kijang yang sudah lama-lama. Paling banter ya mobil Suzuki apa itu yang begitu ya. Makanya ini subhanallah, orang-orang yang hatinya hidup, dia tidak melupakan dunia tapi menjadikan dunia ini hanya sebatas rihlah, perjalanan yang harus dilanjutkan untuk menuju negeri yang sebenarnya, pulang kampung yang sesungguhnya kemana? Ke negeri akhirat. Makanya dia hatta yanzila bil akhirah, meyakinkan bahwa dia sampai ke negeri akhirat dengan selamat ya. Jadi ini kita ciri-ciri hatinya sehat, nggak pernah hati kita kalau mendapatkan dunia itu gembira segembiranya, nggak pernah. Atau ada yang hilang dari kita dari urusan dunia, sedih sesedihnya, nggak pernah. Tapi kalau ada di antara kita umpamanya, biasa sholat berjamaah, nggak sholat, sedih. Ah, ini hatinya hidup. Biasa baca Quran, kelewat baca Quran, sampai menangis. Itu luar biasa. Tandanya di hatinya hidup karena dia apa tahu hakikat yang sesungguhnya. Karena apa? Yang akan menemani kita kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita meninggal tiga, harta kita, keluarga kita, amal kita. Yang dua pulang lagi. Harta kita, keluarga kita akan balik. Tapi yang menemani kita sampai di liang lahat, bahkan sampai nanti negeri akhirat adalah amal kebaikan kita. Makanya hati yang hidup dia selalu menyiapkan diri bagaimana supaya dia selamat sampai nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling mudah ini biasanya akhir tahun ini tadi banyak yang liburan ya. Orang mau liburan saja siap-siap beli tiketnya, nyari penginapannya ya kan. Dia menghitung ini berapa biayanya yang akan diinikan. Masa kita mau pulang ke negeri akhirat yang sesungguhnya jauh khalidina fiha abada nggak kita persiapkan. Ini pasti nggak masuk akal, gak logis. Karena yang namanya liburan akhir tahun seperti ini maksimal mungkin sepekan itu udah lama. Ya, bahkan ada yang 2 pekan mungkin itu sudah lama dan itu mengumpulkan boleh jadi mungkin dikumpulkan sepanjang tahun dia untuk bisa liburan. Masa untuk negeri akhirat yang khalidina fiha abada kita tidak mempersiapkan ya. Makanya hati yang hidup dia sadar ada di dunia tapi dia selalu menyiapkan perbekalan terbaik untuk negeri apa? Akhirat, bahkan dia memperlakukan yahillu fiha seolah-olah sudah sampai di akhirat ya. Wa yakunu min abnaiha, bahkan dia termasuk negeri penduduk negeri akhirat. Jadi walaupun dia di dunia tapi dia sudah membayangkan yang ada dalam pikirannya adalah seolah-olah dia sudah berada di negeri akhirat. Dan ini tidak mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pergaulan kita hanya sibuk dengan ahlu dunia, kita hanya dengan orang-orang yang pikirannya materialis, seolah-olah rizki itu hanya pertambahan angka, kepemilikan, properti, ya, jumlah di ATM kita berapa, nggak akan mungkin. Dan kita akan tadi, kalau dunia akan selalu kurang, selalu kurang. Makanya dalam agama panduan yang terkait dengan dunia, lihat kepada orang yang lebih rendah, yang tidak beruntung seberuntung kita. Tapi kalau dalam urusan akhirat, lihat kepada orang yang lebih dari kita, sehingga dengan itu kita akan mendorong semakin baik ya. Jadi ini orang yang ciri-ciri yang hatinya sehat, dia walaupun hidup di dunia tapi dia menganggap dunia ini hanya rihlah perjalanan saja. Yang kedua, orang yang hatinya hidup, dia jaa ila hadhihi dar ghariban. Selalu merasa dirinya di dunia ini adalah orang asing ya. Dan orang asing biasanya di tempat orang nggak betah. Nggak betah. Nih, saya yakin banyak ini bapak di sini yang jarang ada di rumah, ya kan? Semewah apapun, ditugaskan orang kerja walaupun hotelnya bintang 5 bahkan bintang 7, saya yakin nyaman di rumah walaupun rumahnya mungkin hanya terbuat dari bilik, nggak permanen, itu setengah permanen.
Karena begitu. Tapi Rasulullah itu sedih ketika diusir dari Mekah. Siapa yang nggak menangis? Rasulullah itu menangis sebetulnya. Kalau bukan karena perintah Allah nggak mungkin. Siapa kita yang mau keluar dari kampungnya? Tapi karena ingin hidup lebih baik, ya kan? Apalagi Nabi hijrah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Itu pilihan Rasulullah. Betul. Kalaulah aku tidak dikeluarkan oleh kaumku, aku tidak akan keluar dari Mekah. Semua pasti rindu dengan kampung halamannya. Ya kan? Nah, tapi ini karena perintah Allah, Rasulullah taat saja. Dan ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik. Orang Madinah lebih cinta kepada Nabi. Mereka lebih rela berkorban untuk Nabi. Bahkan mereka memberikan perlindungan yang luar biasa. Padahal mereka bukan keluarga Nabi. Mereka jauh, hubungan mereka adalah hubungan akidah, keimanan. Tapi mereka lebih apa? Lebih sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun ini harus memperlakukan di dunia ini seperti orang yang asing. Supaya apa? Kita selalu tidak nyaman di dunia ini, sehingga kalau tidak nyaman, kita akan berbekal yang terbaik untuk negeri akhirat. Makanya mohon maaf, semakin usia kita bertambah, Bapak Ibu semakin kita tidak nyaman di dunia ini. Nih, mohon maaf nih yang sudah mungkin Lolita nih lolos 50 tahun, duduk salah, berdiri salah, dengan makan sedikit salah, kebanyakan salah, nasi salah, ganti kentang juga nggak enak, no problem ya. Ini sebetulnya isyarat dari Allah supaya kita ini di dunia jangan merasa kita ini akan hidup selamanya, nggak akan. Orang di dunia ini jangankan kita manusia biasa, kalaulah kehidupan ini mulia maka Nabi nggak akan dicabut nyawanya, ya kan? Tapi Nabi semulia-mulianya Nabi dicabut nyawanya. Sampai Abu Bakar tuh marah betul ketika Nabi disampaikan Nabi Muhammad sudah meninggal. Sampai kata Abu Bakar, siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal? Saking cintanya kepada Nabi, bukan mengingkari kematian. Ya, saya akan penggal leher sampai diingatkan oleh Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wahai Umar, ingat Allah mengatakan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanya seorang rasul utusan Allah. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad meninggal. Maka Nabi Muhammad juga sama. Akhirnya Umar sadar dan setelah itu beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini kita harus memperlakukan seolah-olah kita ini orang asing ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pengalaman ini saya tanya saudara-saudara kita yang kerja di Jepang, di Hong Kong, di Korea gitu. Saya selalu nyari makanan halal dan yang ngantri itu selalu kadarullah orang Indonesia ya. Jadi antriannya itu kadang-kadang makannya cuma 5 menit karena tempatnya kecil, tapi ngantrinya bisa setengah jam gitu. Nah, saya tanya itu rata-rata kerja dan yang paling banyak apalagi kalau ibu-ibu dia jagain orang-orang yang sudah tua. Jadi di negara-negara seperti Jepang dengan Korea ini sudah ada tabungan untuk masa tua karena mereka nggak punya anak. Dan yang kedua, mereka kalau umpamanya nggak ada yang ngurus, kalau sewa pembantu sendiri mahal. Gitu. Jadi pemerintahnya sudah bikin program disisihkan setiap gajinya itu sekian persen untuk masa tuanya. Ya. Dan ini saya tanya berapa gajinya rata-rata mereka? Itu saya kaget. Rata-rata 20 juta, apalagi kalau umpamanya sampai mungkin 25 bahkan 30 kalau mau lembur. Gitu. Terus saya tanya rata-rata bertahan berapa lama ini kerja di negara-negara ini? Kata mereka jarang ada yang lewat dari 5 tahun. Loh, saya bilang kenapa pulang di Indonesia kan paling gajinya 2,3 tanggal 2 tanggal 3 sudah koma kok pada pulang ini. Ternyata apa? Mereka yang nggak bisa di ini fitrah. Mereka nggak bisa. Kenapa? Nyari makanan halal susah, nyari saudara susah, mau sholat susah, ya kan? Nyari masjid susah. Sedangkan di kita, subhanallah, tidak ada kampung yang tidak ada masjidnya. Bahkan tidak ada RT, tidak ada RW yang di situ tidak ada masjidnya. Jadi mereka merasa kehilangan ini, materi bukan segala-galanya ya. Nah, kalau kita memperlakukan dunia ini seperti gorib, orang yang memang lewat saja ya, maka insya Allah kita akan menyiapkan bekal terbaik untuk negeri akhirat. Dan ini yang disampaikan pesan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, di mana beliau mengatakan kun fid dunya. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah engkau adalah orang yang asing. Ya, au abiri sabilin atau orang yang sedang di tengah perjalanan kemudian berhenti sejenak. Kayak kita di rest area kan nggak mungkin lama-lama. Itu apalagi musim libur gini, bahkan rest area ini dikasih waktu maksimal setengah jam biasa itu. Karena banyak antrian orang juga yang mau istirahat, ya. Ini jadi kita harus memperlakukan dunia ini kalau hati kita hidup, ya. Dunia ini jangan jadi ambisi. Dan rusaknya dunia ini karena banyak orang yang berambisi dengan dunia dan seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya
Padahal dunia ini harusnya jadi wasilah, jadi sarana untuk bekal kita yang terbaik ya untuk nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri lain di antara ciri hati yang sehat, annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yunibu ilallah. Ciri-ciri orang yang hatinya sehat adalah orang yang senantiasa mengingatkan dirinya ketika berbuat dosa sampai dia taubat kepada Allah, balik kepada Allah. Bapak Ibu nggak mungkin di antara kita nggak punya dosa. Nah, ini coba acungkan tangan yang nggak punya dosa ini. Nah, nggak ada sama berarti ya. Nah, kita sama ya. Tapi Allah senang dengan orang yang punya dosa tapi dia taubat, balik kepada Allah. Ciri orang yang hatinya sehat itu, dia nggak mungkin luput dari kesalahan. Manusia ini nengok ke bawah ada potensi dosa, nengok ke atas apalagi, ke samping kiri kanan, dengar ini, dengar itu, lihat itu, berbicara ini, berbicara itu ada potensi berbuat dosa. Nah, makanya ciri-ciri orang yang hatinya sehat dia selalu mengingatkan ya. Bahkan bahasanya di sini yadribu ala sahibihi, memukul-mukul itu. Jadi kayak berontak tuh dari dalam ini kayak nepuk-nepukin badan kita bahwa kita ini berbuat dosa, maksiat, tapi kalau orang dia sadar segera yunibu ilallah, dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allaqu bihi ta'alluqil muhibbil mudtarru ila muhibbi. Ciri-ciri orang yang hatinya sehat, kata Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini, orang ini senantiasa hatinya terpaut kepada yang paling dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang mencintai sesuatu biasanya selalu mengingat-ingat. Ya, selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik kepada orang apa? Yang dicintainya. Fayastaghni bihubbihi an hubbi ma siwa. Bahkan saking cintanya kepada Allah, dia kesampingkan kecintaan-kecintaan kepada yang lainnya. Betul kita cinta harta, betul kita cinta apapun di dunia ini, tapi ketika bertolak belakang dengan cinta kepada Allah, maka kita kesampingkan. Gitu. Nah, ini ciri orang yang hatinya apa? Sehat, ya, wa yazkuruhu, dan senantiasa mengingat Allah, zikir. Jadi kalau ada orang dia baca Quran, wa afdalu zikri qiraatul Quran, dan zikir yang terbaik di antaranya adalah membaca Quran. Wa afdalu zikri la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah, termasuk kalimat thayyibah, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi subhanallahil azim. Itu orang yang senantiasa zikir, itu tandanya hatinya hidup. Ya, tapi kalau kita jarang-jarang, itu bisa dipastikan hati kita pasti kering, kerontang, ya. Tapi kalau yang senantiasa zikir subhanallah, akan terlalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya minimal kalau kita ya setiap hari wajib punya wirid harian. Wirid itu bisa berupa bacaan Al-Quran, bisa berupa zikir pagi dan sore, petang, ya. Bisa berupa setelah selesai sholat, umpamanya kita dawamkan berapa kali baca tasbih, berapa kali baca tahmid, baca takbir, minimal yang sudah dipandu oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca 33 kali, subhanallah, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, itu sudah minimal, batas minimal. Kalau kita mengamalkan itu saja, insya Allah hati kita akan senantiasa apa? Senantiasa hidup, ya. Dan di antara ciri-ciri orang yang dia hatinya hidup dan sehat adalah apa? Idza fatahu wirduhu au ta'atun minat ta'at, ketika terlewat wiridnya, zikirnya, bacaan harian yang dirutinkannya, atau salah satu di antara sekian banyak ketaatan, wajada lidzalika alaman, dia merasa sakit, ada yang kehilangan. Jadi Bapak Ibu kalau ada umpamanya di sini biasa baca Quran, hari itu nggak baca Quran, dia kayak merasa ini ada yang hilang. Itu pertanda hatinya hidup. Ya. Tapi kalau umpamanya ada di antara kita yang pas jadwal pengajian libur malah alhamdulillah ya Allah, ini mati hatinya itu. Ya. Jadi kalau umpamanya libur kita seneng, nah itu masalah tuh. Ini ada yang senyum, senyum nih. Bapak mudah-mudahan enggak ini ya. Ini salah satu indikator saja. Karena apa? Orang justru malah ketika jadwal pengajian kalau yang hati alhamdulillah ya Allah. Ini ada alarm lagi nih, nambah lagi. Tapi kalau hari ini mohon maaf libur kita alhamdulillah, apalagi yang bikin syukuran tuh. Nah, itu bisa dipastikan hatinya apa? Nah, dia sedang mati, ya. Justru apa? Kita kalau kehilangan wirid kita harus menyesal. Ya, harusnya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang
untuk bisa sampai istiqomah di awalnya perlu dipaksa. Ya. Nah, ini termasuk kita mengikuti program seperti di Berkah Mulia ini cara kita menjaga. Karena kalau kita mengandalkan kesadaran sendiri agak susah gitu. Kenapa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri? Karena kalau sholat sendiri pertama secara pahala sangat sedikit. Sholat berjamaah itu ketika kita berjamaah apalagi dengan adab-adabnya itu akan mengingatkan. Ketika kita lupa ada yang mengingatkan di sampingnya. Bahkan imamnya pemimpinnya lupa pun ada yang mengingatkan. Sekelas imam saja dia mimpin sholat bisa lupa apalagi kita makmum. Makanya banyak makmum yang kadang-kadang sadarnya itu hanya Allahu Akbar takbiratul ihram dengan salam. Di antara itu wallahu taala ala wa alam. Imam saja apalagi tapi ini tetap ya dalam pandangan Allah karena dia berjamaah keutamaan sholatnya jauh pahalanya lebih besar ya. Jadi ini mudah-mudahan ini sebagian bahkan saudara-saudara kita yang ikut program ini sudah Allah panggil ya. Dan subhanallah itu luar biasa ya. Maka ini saya mengajak termasuk istiqomahkan ini semua Bapak Ibu sisihkan dalam satu pekan 2 kali, 3 kali pertemuan tidak banyak ya. Bahkan ini subhanallah sudah Allah mudahkan bisa dimanapun, kapanpun ya. Kecuali uzur-uzur yang memang berat sebisa mungkin. Ini supaya apa? Hati kita tetap hidup ya. Dan cirinya tadi ketika aduh libur nah ini kenapa sih mesti libur? Nah, ini berarti tandanya hati kita hidup. Tapi kalau yang justru mengharapkan doa, ya Allah mudah-mudahan libur ya Allah. Apalagi dia sampai tawasul, ya Allah mudah-mudahan. Nah, ini tandanya hatinya sudah mati. Ya, makanya ini kita harus senantiasa hidupkan. Karena apa? Orang-orang yang hatinya hidup, dia senantiasa berusaha ketika ada wiridnya, ada ketaatannya yang sudah dia istiqomahkan, tiba-tiba kelewat, itu dia merasakan kesedihan yang amat sangat luar biasa ya. Kemudian yang selanjutnya wa min alamati sihhatihi di antara tanda hati seseorang sehat itu an yakuna hammuhu wahid. Ketika ambisinya, obsesinya hanya satu, yaitu apa? Wa an yakuna fillah yakni fi taatillah. Ketika ambisi orang ini dia senantiasa saya yang penting taat kepada Allah. Jangankan dikasih miskin, kasih kaya saja alhamdulillah. Jangankan dikasih sedikit, dikasih banyak saja alhamdulillah. Yang penting fi taatillah. Senantiasa dalam ketaatan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang kalau dia taat, 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 seneng, bahagia itu tandanya hatinya sehat. Tapi kalau maksiat malah seneng, nggak ada penyesalan, nah ini bermasalah. Ya, yang tadi tandanya hatinya sakit. Kemudian yang selanjutnya wa min alamati sihhatihi, salah satu di antara tanda hati seseorang itu sehat an yakuna asyahha biwaqtihi. Dia pelit terhadap waktu yang Allah berikan. Ya, jadi tidak ada waktu yang terbuang-buang. Makanya saya sering mengingatkan, Bapak Ibu dalam Islam tidak ada pemilahan. Kita sholat sampai menangis dengan kita melakukan sesuatu, kita tertawa, tersenyum sewajarnya yang tidak bertentangan dengan syariat, dua-duanya dapat pahala. Ya, kita puasa Senin Kamis dengan kita tidak puasa di hari raya Id bahkan hukumnya haram dalam Islam. Kita dianjurkan makan-makan, minum-minum, kumpul-kumpul. Yang itu semuanya juga dapat pahala. Ya, jadi termasuk yang liburan-liburan ini niatkan karena Allah, insya Allah dapat pahala. Ya, selama tidak bertentangan dengan syariat dan aturan Allah, kalau diniatkan insya Allah akan mendapatkan pahala. Jadi kita harus betul-betul pelit dengan waktu, jangan sampai banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi nauzubillah tidak bermanfaat, baik untuk dunia kita, apalagi nanti untuk akhirat kita. Ya, karena apa? Bagi orang-orang yang beriman, sadar betul bahwa kehidupan di dunia ini adalah kumpulan hitungan waktu. Semakin banyak waktunya dipakai ketaatan ibadah kepada Allah, berarti semakin banyak bekal. Tapi semakin banyak waktunya yang terbuang sia-sia, dia lalaikan, berarti semakin banyak kesempatan yang dia sia-siakan dari waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dia pelit betul terhadap waktu. Kemudian juga yang selanjutnya ciri-ciri orang yang hatinya sehat, ini yang paling berat ini. An yakuna idza dzakhala fis shalah, yaitu hendaklah seseorang ketika dia masuk ke dalam sholat, ketika baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, zahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bidunya. Hilang semuanya yang gundah gulana, apalagi terkait dengan dunia.
Jadi dia tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam ingatan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang kalau seperti ini sholat itu jadi roh, istirahat. Sebagian kita masih menganggap sholat itu beban. Sholat itu mengambil waktu. Padahal Nabi kalau ada urusan-urusan besar, beliau panggil Bilal. Nah, dirikan sholat. Gitu. Nah ini sebagian kita bahkan sholat 5 waktu saja dianggap bahwa sholat ini mengambil waktu aktivitas kita. Padahal sholat ini adalah istirahat kita. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Kita bercakap-cakap, kita bermunajat, kita menunjukkan kelemahan kita kepada yang maha kuasa, kepada yang maha segalanya, sehingga nanti akan muncul tenaga-tenaga baru, pikiran-pikiran baru, asupan-asupan baru yang ini Allah berikan kepada kita, ya. Makanya ini kalau orang hatinya sehat ketika sholat itu semuanya dia betul-betul berusaha menghadirkan kehusyuan. Apa minimal khusyuk, standar khusyuk menurut para ulama? Minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita faham apa yang kita baca. Ya, Allahu Akbar, kita paham maknanya. Tuh. Ketika baca surat, baca ayat, sebisa minimal paham saja. Minimal doa-doa yang kita baca ketika sujud, ketika rukuk, ketika i'tidal, itu kalau kita renungkan dalam-dalam, subhanallah. Apalagi umpamanya yang ada hadis-hadisnya ketika kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kemudian apa kata Rasul? Wa alai. Nah, wassalamu alaina wa ala ibadikas salihin. Itu kalau baca riwayat-riwayat. Ketika kita baca Al-Fatihah, kata Allah, kami bagi dua. Setengahnya untuk kami, setengahnya untuk hambaku. Kita akan berusaha menghadirkan. Sehingga apa? Kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita, ikhtiar kita, kesungguhan kita dalam mengikhtiarkan hal-hal yang terbaik. Ya. Makanya ini ciri-ciri orang yang hatinya memang betul-betul sehat, ya, dan dia senantiasa berusaha untuk memperbaiki hatinya dari waktu ke waktu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asbabu maradil qalbi, sebab-sebab yang membuat hati seseorang itu hatinya jadi sakit. Ya, apa diantaranya? Al-fitan. Ini kita di dunia ini Allah takdirkan tempat kita diuji. Makanya akan banyak fitnah. Apa fitnah? Ujian-ujian. Ya, Allah uji kita, atur tuh. Ada kewajiban sehari semalam, sholatnya 5 waktu. Ada puasa setahun yang wajib Ramadan. Ada sebagian kita yang sudah nisab, haul, Allah perintahkan keluarkan zakatnya. 2,5% yang paling banyak. Ya, maksimal kalau ada orang punya pertanian, dia nggak disirami, nggak diapa, hasilnya keluarkan 10% ketika panen. Gitu ya, ini sedikit. Kemudian ada yang lebih dari itu, bahkan dia bersedekah walaupun yang nggak wajib. Nah ini ujian dari Allah. Orang-orang yang seperti ini dia lulus ujian. Tapi ada orang yang kena fitnah. Fitnah luar biasa, ujian yang sebetulnya kalau dia mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk sunnah-sunnah Rasulullah pasti akan selamat dari ujian ini. Karena apa? Yang namanya ujian benar salahnya tergantung bagaimana sikap kita dalam menjawab. Ya. Nah, apa ujian yang paling berat? Wahia fitanus syahwat. Yang pertama adalah fitnah yang berupa apa? Syahwat. Kecenderungan kita ya ingin berleha-leha, ingin melanggar aturan Allah, jauh dari Allah. Nah, ini syahwat nih, ya. Dan syahwat dalam Islam tidak boleh dikebiri. Syahwat itu ada positifnya. Ya, tapi yang ada dalam Islam adalah dikendalikan supaya apa? Berada di relnya. Karena kalau di relnya ini pasti baik. Makanya Allah tidak menjadikan kita seperti halnya malaikat yang terbuat dari cahaya. Juga tidak menjadikan kita seperti setan yang kecenderungannya selalu. Tapi kita ini di antara dua tarikan-tarikan ini. Ketika syahwat itu disalurkan di rel yang baik, maka akan menjadikan manusia yang baik bahkan lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikatnya Allah. Karena kalau malaikat, kalaupun baik, dia tidak punya syahwat. Tapi kalau kita, nah ini ada syahwatnya. Ya, jadi fitnah yang pertama adalah syahwat. Fitnah yang kedua, selain syahwat adalah syubhat. Hal-hal yang syubhat. Apa syubhat? Remang-remang. Ketidakjelasan. Kita tidak menemukan kepastian hukumnya apa. Ini boleh atau tidak boleh. Kita terombang-ambing. Ya, dan orang yang dia
akan kena penyakit hati ini terkena dengan 2 fitnah ini ya. Dan hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang kena fitnah yang namanya syahwat, tujibu fasadal qalbi wal idarah. Maka yang pertama, niatan, motivasi sampai ibadah pun dia pasti akan lain ya. Nah, ada orang sedekah biar dapat feedback gitu. Nah, sering diulang-ulang tuh kisah ada seorang bapak-bapak ya kakek-kakek yang dia punya kebun singkong, tapi dia niatnya baik ya kan, pulang mampir ke tetangganya, dia sedekah singkong dikasih ayam. Tapi ada seorang pemuda ketemu dengan kakek ini, di mana kayak dari mana, dari kebun loh, kok itu bawa ayam? Dia ceritakan, saya tadi panen singkong mampir ke rumah Pak Haji, pulangnya malah dikasih ayam padahal saya ngasih singkong. Kata orang ini, ngasih singkong dapat ayam. Berarti kalau saya ngasih ayam kayaknya dapat kambing nih. Nah, ini sudah niatan buruk tuh. Ya, sama dengan banyak orang yang sedekah tuh niatnya begitu. Karena dalam Al-Quran disebutkan orang yang sedekah itu kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti halnya satu biji yang tumbuh 7 bulir, kemudian banyak pohonnya. Bahkan ada orang seolah-olah hitungannya materi saya kalau sedekah 1.000 maka kali 7, kali 10, kali 100. Menghitungnya nggak begitu. Bisa jadi lewat keberkahan, panjang umur, Allah takdir buruknya ganti dengan takdir baik, ya. Allah berikan kita karunia keluarga, pasangan yang semuanya taat kepada Allah, itu rizki bahkan lebih mahal, ya. Nah, ini makanya orang kalau sudah penyakitnya penyakit syahwat itu biasanya terkait dengan ini urusan hati, ya. Yang akan kena kronis biasanya urusan hati, selalu tawajuhnya niatnya bukan karena Allah, tapi mencari sesuatu yang sifatnya selalu dinilai dengan materi ya. Nah, kalau yang kedua, syubhat tujibu fasadul ilmi wal i'tiqad. Biasanya yang akan kena ya daripada fitnah yang namanya syubhat itu adalah ilmunya menyeleweng dan tidak bermanfaat dan nanti akhirnya kepada akidahnya, keyakinan. Ya. Makanya ini syubhat ini biasanya terkait dengan pemikiran. Ya, dan ini banyak sekali kasusnya seperti sekarang saya mendengar sedang meneliti ini ada satu kelompok di Indonesia ini yang sholatnya sudah menjama 5 waktu. La haula wala quwata illa billah. Ini lebih pintar dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, padahal yang ada dalam kitab-kitab fikih, panduan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kesimpulan para ulama menjamak sholat itu hanya zuhur dengan asar. Kemudian maghrib dengan apa? Isya. Ini sekarang ada sebagian orang yang terlampau pintar. Yang terlampau pintar dia bikin aturan baru sehingga sholatnya apa? Sekalian sebelum berangkat kerja sholat untuk 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Sehingga apa kata dia? Nanti ketika kerja udah nggak usah turun lagi, nggak usah ini lagi. Sholatnya sudah. La haula wala quwata illa billah. Padahal jelas dalam Al-Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu Allah wajibkan kepada orang-orang beriman dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan dan waktu-waktu detailnya itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Penjelasannya ada dalam hadis-hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, waktu sholat subuh ini begini tanda-tanya, lihat matahari, lihat tanda-tanda yang ada di langit. Ya, waktu zuhur seperti ini jelaskan. Tapi ini ada kelompok-kelompok ya orang-orang yang nauzubillah jauh daripada hidayah Allah karena tadi ini dia mengikuti syahwat dan juga dia terpedaya dengan hal-hal yang sifatnya subhat ya. Dan ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat beliau namanya Hudzaifah. Dan hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan, akan ditampakkan yang namanya fitnah-fitnah alal qulub kepada hati-hati kita. Ya, hati saya, semua Bapak Ibu ini kita akan dikenai dengan fitnah-fitnah ini. Ya. Ka'arudil hasir, persis seperti halnya kalau kita punya tikar di rumah ketika digelar. Wer, gitu terbuka. Ya. Apa? Dan udah sehelai-sehelai. Selembar-selembar itu akan terbuka begitu. Fa ayyu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuktatan sauda. Ya. Dan ini di antara fitnahnya ini adalah dosa maksiat. Setiap kali kita berbuat dosa kata Rasulullah akan nempel di eh, tikar kita ini, netes ketika diserap itu seperti apa? Titik putih.
titik hitam, nuktatan sauda. Ya. Jadi ibaratnya ini tikar kita ini warna putih. Setiap kali kita kena fitnah, baik itu syubhat ataupun syahwat, sebetulnya kalau kita sadar nempel di baju putih kita ini satu titik, tak ada lagi. Ya. Eh, wa ayyu qalbin ankaraha, dan kalau ada hati yang mengingkari fitnah ini baik itu syahwat ataupun syubhat, maka apa kata Rasulullah? Nukitat fihi nuktatan bayudha, maka yang ada adalah titik warna putih gitu. Jadi kalau kita dosa, maksiat, nggak sadar atau sadar, itu nempel tuh satu titik ya. Hatta ta'udul qulub ala qalbaini. Sampai kata Rasulullah, kembali hati itu dibagi ke dalam dua kelompok. Qalbun aswad adalah hati yang hitam legam, ya, marbaan kalkuz, ya, seperti halnya sebuah mangkok, ya, wadah tempat mujakhia, yang mana ini dia dibalik. Bapak Ibu, kalau mamanya ada mangkok dibalik kan itu pasti gelap tuh. Dia nggak bisa mau diisi apapun pasti tumpah lagi tumpah lagi. Ya, kalau mau bisa diisi harus dibuka seperti ini. Tapi kalau dibalikan nggak bisa. Nah itu orang yang dia selalu maksiat, maksiat itu seperti halnya tadi kebaikan tuh nggak bisa dia terima. Subhanallah. La ya'rifu ma'rufan, dia tidak mengenal yang ma'ruf, wala yunkiru mungkara, dan tidak mengingkari perkara-perkara yang mungkar. Ya, illa ma usyriba min hawa, tapi yang dia serap itu semuanya adalah dari hawa nafsunya. Ya, jadi diingatkan kebaikan, apalagi yang umpamanya dari takarannya agama, dia nggak menerima. Ya, untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, menghormati tetangga, memuliakan tamu, semua orang yang hatinya mengikuti apalah ini sudah tidak relevan, sudah ini mereka menolak ya yang seperti ini. Dan yang kedua kata Rasulullah, jenis hati yang kedua adalah waqal bin abyad, yaitu hati yang bersih. La tadurruhu, tidak akan membahayakannya fitnatun madamati samawati wal ard. Fitnah apapun, kalau hati kita bersih, selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, dia ketika ada fitnah-fitnah ini otomatis fitnahnya mental. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, hitam, lekam, itu justru yang akan nempel titik, 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 lama-kelamaan akan semakin banyak ya. Nah, makanya ini kata para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini terbagi dua, ada hati yang bersih, berwarna putih, ada yang hatinya warna hitam, dan warna hitam ini tergantung. Kalau orang berbuat dosa, maksiat, kesalahan terus-menerus, tambah banyak titik-titiknya. Kalau dia berbuat dosa, kemudian taubat, hapus lagi, hapus. Dan semakin putih kita, nanti dengan sendirinya ya, bukan kita yang berusaha untuk memfilter, menjauhkan kemaksiatan dan dosa itu, tapi dengan sendirinya fitnah-fitnah ini tidak akan mendekat kepada kita ya. Makanya inilah pentingnya kita menjaga hati kita ya, supaya senantiasa bersih. Karena apa? Orang yang hatinya bersih, dia akan senantiasa menampakkan cahaya ya, cahaya keimanan, sehingga apa? Kemanapun dia berjalan seolah-olah akan nampak cahaya, dan semua orang yang ada di langit dan di bumi akan senang ketika berjumpa dengan orang-orang ini. Tapi beda dengan orang yang memang hatinya sudah dia gelap, legam, ya warna hitam, itu dia akan senantiasa hidupnya terombang-ambing karena dia ketika ada yang ma'ruf tidak mau mengerjakan, ketika ada yang mungkar justru malah dia selalu di garda terdepan, ya. Makanya ini orang-orang yang hatinya sudah pekat itu biasanya tahkimuhu hawahu, yang menjadi standar ukuran untuk menentukan benar salah itu bukan wahyu, bukan akal sehat, bukan pikiran yang jernih, bukan hasil musyawarah, bukan hasil istikharah, tapi adalah hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu, kecenderungannya adalah dia akan sengsara di dunia, apalagi nanti sengsara di negeri akhirat. Makanya kita harus berusaha bagaimana senantiasa membersihkan hati-hati kita. Kemudian yang terakhir, ini sepintas yang akan datang kita akan bahas lebih detail ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama tazkiyatun nufus, hati-hati dalam bab hati ini ada yang disebut dengan sumumul qalbi, racun-racun hati. Ya, apa racun-racun hati ini? Sedikitnya kata para ulama ada 4. Nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah, mudah-mudahan semua sehat, panjang umur. Kita akan jelaskan detail ya, satu persatu. Yang pertama, kalau hati kita ingin bersih, hindari yang namanya fudulul kalam.
berlebihan banyak berbicara. Ya, kurang itu. Karena apa? Hasil penelitian ilmu komunikasi saja saya misalkan nih ngomong baik nih. Tapi lama-kelamaan lewat 30 menit mulai biasanya ngaco. Ya, kita ngobrol nih dengan teman misalkan lama-lama jadi gibah. Nah, makanya cara di antara supaya kita terlepas dari dosa ini mengurangi. Ya, makanya nanti jelaskan Rasul, siapa yang bisa menjaga lisannya, kata Rasul, saya jaminkan dia masuk surga. Siapa yang bisa menjaga farjinya, saya jaminkan orang ini masuk surga. Karena apa? Banyak orang yang hatinya menjadi kotor gara-gara ini berlebihan dalam berbicara. Kita bukan tidak boleh berbicara, tapi berbicara ada porsinya. Ada kadarnya, mana boleh, mana tidak. Makanya di antara kelebihan Nabi SAW, beliau itu adalah jawami'ul kalim. Beliau itu Rasulullah nggak bicara banyak, ya. Bicaranya sedikit, tapi yang sedikit ini memang maknanya kandungan di dalamnya amat sangat luar biasa, ya. Ini racun yang pertama. Yang kedua, wafuzulun nazar, berlebihan, terlalu banyak melihat benda-benda dunia. Makanya dalam Islam nggak boleh bertamu ke rumah orang segala dilihat, nggak boleh. Godul basor itu bukan hanya lawan jenis. Kita kalau umpamanya lihat orang beli mobil baru, kita ada hasut, ada tundukkan pandangan kita. Kita lihat ada orang punya sesuatu, kita jadi ingin, apalagi nauzubillah, kita menerabas yang haram, tundukkan pandangan kita. Semakin banyak yang dilihat, itu biasanya semakin mengundang penyakit. Ini jadi racun nanti jadi dalam hati kita, ya. Kemudian yang ketiga di antara racun yang akan meracuni hati kita adalah fudulut ta'am, berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan. Ya, dan ini subhanallah ajaran agama ini multidimensi, ya. Kebaikannya bukan hanya untuk akhirat saja tapi di dunia. Orang yang kelebihan makanan kita butuh makan, tapi kelebihan makanan nggak baik. Ya, makanya ini harus kita manage, kita atur, ya. Dan nanti kita akan baca bagaimana panduan Rasulullah, beliau makannya seperti apa, ya. Karena banyak di antara kita yang makan itu dua tak kenyang-kenyang, gitu. Ya, sudah makan ini pagi sarapan, setelah sarapan, sebelum sarapan, ntar makan siang. Nah, sehingga apa? Yang ada dalam pikirannya seolah-olah makanan. Sehingga ketika Allah uji ada makanan yang kurang ini jadi masalah. Padahal harusnya Rasulullah semulia beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sering di rumahnya itu hanya ada air putih dengan kurma. Kita saya yakin di kulkas lemari-lemari kita lebih dari dua jenis itu. Tapi kita kadang sering ngeluh ini masa ini lagi ini lagi. Nah, kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan ini jadi racun ketika makanan berlebihan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan sumumul qalbi, racun-racun yang akan meracuni hati kita sehingga nanti menjadi sakit bahkan mati adalah fudulul mukhalatah. Terlalu banyak berinteraksi, bergaul dengan orang tanpa difilter. Ya, nah makanya nanti ada panduannya kalau bisa kita uzlah, muhasabah, menyendiri di tengah malam, mengingat-ingat apa yang sudah kita lalui dari semenjak kita balik, bahkan kalau bisa harian dari mulai kita bangun sampai tidur lagi. Nah, tapi kalau kita sering ketemu orang dan lain sebagainya, apalagi tidak bermanfaat, ini biasanya kecenderungannya akan mengotori hati kita, bahkan boleh jadi hati kita akan terjangkiti penyakit, bahkan nauzubillah summa nauzubillah bisa jadi hati kita sampai mati, ya. Makanya mudah-mudahan nih kita kurangi banyak berbicara, kurangi banyak melihat sesuatu yang nggak penting, kita nggak punya urusan, ini termasuk penyakit orang modern ini segala dilihat, nggak butuh beli baju, lihatin aja terus toko baju. Apalagi sekarang kalau dulu toko baju ke Tanah Abang, ini sekarang kan di HP kita nih. Beli jangan lah baju saja dipikir-pikir. Padahal ada hal yang lain yang lebih urgen yang perlu kita pikirkan. Nah itu perlu nazar. Dan sehingga akhirnya apa? Lihat orang, ini sarungnya mereknya ini. Sarung saja dilihat merek. Ya, oh ini sarungnya lah. Nah ini merusak tuh. Sehingga apa? Orang kalau kurang-kurang kuat iman, ini yang tadinya dia harusnya mencukupkan dengan apa yang Allah cukupkan, dia akan terjadi dosa-dosa yang tidak diharapkan. Ya, kemudian juga fudul al-ta'am, berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, dan yang terakhir terlalu sering berinteraksi dengan orang dan tidak punya waktu untuk kita bermuhasabah, merenungkan diri sendiri, merenungkan bagaimana interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita hati yang sehat, hati yang bersih, dan termasuk ini program, ya. Kita bersama di BMI ini berkah mulia. Mudah-mudahan salah satu cara kita mengurangi untuk supaya hati kita mudah-mudahan minimal kalaupun ada yang sakit segera bisa terdiagnosa dan segera dibersihkan, ya. Wallahu taala ala wa alam. Jika nanti ada yang ingin bertanya
Atau boleh ini ada yang ingin menyampaikan ya, baik itu pengalaman ataupun apa sehingga bisa berbagi dan ini insya Allah bermanfaat untuk kita ya, saudara-saudara kita dan mudah-mudahan bisa jadi ibroh dan ada hikmahnya. Wallahu taala ala wa alam. Saya kembalikan ke Pak Bambang ini ya, karena tadi sudah banyak ininya apa pantunnya, jadi saya yang mau bikin pantun udah sebutin semua nih sama Pak Bambang nih. Ya enggak, silahkan Pak Bambang. Falyatafadhal masyhur. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Para peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustadz Ujang. Tafadhol, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. ya, mangga Kalau silahkan ada yang ya, ingin bertanya atau ada yang ingin ditanya mungkin ini. Ini tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Fadhal, fadhal. Ada nih, alhamdulillah Pak, siapa ini? Ada yang angkat tangan ini. Fadhal silahkan. Di ini masih di mute ya. Boleh langsung. Assalamualaikum, saya Joner Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhal, tafadhal, silakan. Ya, Waalaikumsalam. maaf tadi ikut kajiannya terlambat, cuma ada tadi pernyataan keterangan Ustaz. Saya mau nanya Ustaz. Jadi gini dulu saya pernah ditanya sama orang, katanya kalau ibadah itu jangan mengharap surga, gitu. Tapi ikhlas aja karena Allah gitu kan. Terus kemudian saya tanya ke salah satu guru saya juga, saya bilang gitu. Terus katanya, ya gak apa-apa, kan yang janjiin Allah juga. Allah yang janjiin surga. Nah, terkait dengan keterangan Ustadz tadi, Ustadz kan bilang katanya kalau kita sedekah, kebanyakan orang sekarang sedekah itu mengharapkan yang tadi yang berlipat-lipat itu tadi Ustadz. Tapi kan itu janji Allah juga Ustadz. Ya, ya, Nah, mengkiaskan seperti itu gimana Ustadz? Karena ya. ya memang tidak dimungkiri kan ada beberapa yang kayak kita misalnya banyak masalah gitu kan. Ah, ini ada uang ini kita coba sedekah deh biar karena ada belilah masalahku dengan sedekah gitu lah atau gimana gitu lah. Saya pernah dengar gitu Ustaz. Masya Allah, Itu aja Ustaz, Ya, makasih Ustaz. ya. Baik, terkait dengan tadi ya, orang bersedekah boleh dia, tapi nanti masuknya babnya bab tawasul. Kayak umpamanya tadi ada orang punya masalah, ya Allah mudah-mudahan dengan saya sedekah ini engkau berikan kemudahan dalam masalah ini boleh, tapi babnya bab tawasul. Tapi orang yang tinggi dalam ibadahnya dia sudah tidak memperhitungkan lagi ini saya mau dapat pahala berapapun sudah serahkan kepada Allah gitu. Nah, ini makanya nanti ada tingkatan-tingkatan dalam Al-Qur'an, ada yang muttaqun, ada muhsinun, ada mukminun ya. Itu bertingkat-tingkat tuh. Sehingga nanti di surga pun kita bertingkat-tingkat. Dan orang kata Rasulullah, orang mati syahid saja itu bertingkat-tingkat dan satu tingkat itu jaraknya 100 tahun kalau kita jalan. Gitu. Nah, jadi ini yang tadi yang disampaikan ya. Kalau ada orang beribadah, dia sudah nggak nginget lagi umpamanya saya dapatnya kalau berjamaah 25, tapi dia terus berusaha berjamaah dan mengikhlaskan. Itu berarti lebih tinggi. Tapi kalaupun ada orang yang beribadah masih dengan hitung-hitungan tadi mengharapkan pahala, ingin dihapus dosa, ini juga tidak ada masalah karena memang ini juga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu ada dua. Ada tabsyir, ada tanzir. Kalau tabsyir berita gembira, orang yang beramal soleh maka pahalanya ini, gitu. Dan Allah sebutkan, gitu ya, kayak tadi sedekah, gitu ya. Hanya yang nggak boleh, maksud saya tadi dalam bab sedekah, hitungan matematis, ya. Seperti halnya orang yang mau sedekah 1.000, berarti 1 kali 7 kali 10. Berarti berapa itu? 70 kali 100, 700 gitu. Nah dia menghitung kalau saya sedekah 1.000, maka nanti Allah akan mengembalikan uang saya jadi kali 700. Nah nggak bisa begitu. Karena apa? Dalam pandangan agama yang namanya rizki itu bukan hanya tadi berupa materi dalam artian uang. Gitu. Boleh jadi Allah ganti dengan yang semisal gitu ya. Atau bahkan Allah jadikan hal lain takdir yang lebih baik yang boleh jadi nilainya sebanding bahkan lebih dari itu. Contoh umpamanya yang sering diajarkan oleh guru-guru kami, kalau ada orang yang bersedekah
ya dia nggak dapat uangnya, memang mau 1.000 jadi 700.000, tapi Allah ganti yang harusnya dianya takdirnya celaka nih, dan dia harus mau ke rumah sakit bayar berapa, tapi Allah nggak jadikan. Makanya dalam pembahasan takdir ada takdir yang memang nggak bisa dirubah. Contohnya apa? Saya nggak bisa milih terlahir laki-laki perempuan, nggak bisa. Terlahir hidungnya mancung atau pesek, nggak bisa. Ini takdir yang memang Allah tetapkan. Tapi ada takdir yang sifatnya harian yang masih mungkin bisa berubah, ya. Itu makanya kita dianjurkan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, di waktu-waktu di mana doa-doa kita dikabulkan gitu ya. Jadi ini kalau beribadah masih hitung-hitungan seperti ini tidak ada masalah ya. Tapi orang yang sudah sampai levelnya tinggi, nah dia kadang-kadang saking asyiknya menikmati ibadah sudah lupa dengan hitungan-hitungan nilai-nilai ibadah itu ya. Dan ini dua-duanya tidak ada masalah. Hanya tadi yang pertama yang dia sudah nggak hitung-hitungan, menurut sebagian ulama dalam bab tazkiyatun nufus dia sudah levelnya lebih tinggi karena apa? Dia sudah tidak hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berusaha untuk menghamba, mengabdi kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini tidak dilarang umpamanya saya ya Allah sedekah supaya ini tidak ada masalah ya. Dan bahkan sebagian ulama ada yang mencontohkan ada yang punya penyakit di antaranya Imam Hakim ya, penulis kitab Al-Mustadrak itu keluar darah dari pipinya. Itu beliau sudah ikhtiar ke dokter sudah, bahkan yang paling maksimal beliau sedekah sudah gitu ya, doa yang lain minta didoakan, bahkan hari Jumat semua khatib itu mohon beliau supaya didoakan secara khusus karena di hari Jumat kan ada doa yang makbul. Sebagian ulama diantaranya membaca dalil-dalil antara dua khutbah, duduk ketika eh, di antara dua khutbah itu beliau, tapi kalau kan kalau di ada sebuah kampung ini yang di situ orang mau wudhu nggak ada air, nggak coba gali sumur di sana. Ternyata apa? Beliau mengamalkan anjuran orang ini dan orang ini nggak tahu perempuan ini siapa, gitu ya. Tiba-tiba ketika beliau menggali, menyuruh orang menggali, begitu sumurnya keluar air, darah yang keluar dari pipinya ini tiba-tiba berhenti. Nah, tentu ini dengan izin Allah. Jadi ini boleh meniatkan ini tadi dengan babnya bab tawasul ya, meniatkan sesuatu sebagai wasilah supaya kita dimudahkan oleh Allah dalam urusan yang lain. Jadi ini tidak bertentangan dua-duanya, boleh diamalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Allah taala mudah-mudahan terjawab ya. Nah, Makasih Ustaz. nah. Ya, Pak Junaid ya. Baik, kita lanjutkan. Ustaz, ada pertanyaan dari Bapak Warsono Aji. Assalamualaikum Pak Ustadz Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk mengobati hati saudara atau teman yang merasa sakit hati karena merasa tersinggung atas tindakan atau sikap kita. Terima kasih. Ya. Ustaz. Insya Allah. Nah ini yang berat ini ya, babnya larinya hablum minan nas. Ya, kalau hablum minallah kita taubat, Allah Maha Tawwab, Maha Ghafur ya. Tapi kadang-kadang dengan orang ini kita sudah sadar meminta maaf tapi orang tidak mau memaafkan. Dalam Islam yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merasa ada saudara kita yang tersinggung, tersakiti, terambil gitu oleh kita, kita sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah selesai urusan kita. Ya, hanya memang kalau kita ingin ihsan ya, sebisa mungkin kita bukan hanya meminta maaf tapi melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kadang-kadang untuk sebuah hal yang memang tidak berkenan mungkin untuk dimaafkan tapi sulit untuk dilupakan kadang-kadang. Itu ya, ini yang bedanya makhluk dengan Khalik. Kalau Allah sebanyak apapun dosa kita Allah pasti ampuni. Nah, tapi kepada sesama saudara seperti ini ya, sudah, kita minta maaf, ya sampaikan kesalahan kita dengan baik. Tentu semakin tulus, semakin ikhlas, semakin kita khawatir ini nanti berkelanjutan sampai di negeri akhirat, saya kira tentu ini akan lebih Allah mudahkan. Tapi kalaupun nanti didapati ternyata saudara kita tidak mau memaafkan, bahkan secara terang-terangan dia mengatakan enak saja, saya nggak akan pernah memaafkanmu sampai ada yang bilang 7 turunan dan sebagainya gitu ya. Ini urusan kita sudah selesai gitu ya. Yang penting kita punya etikat baik untuk meminta maaf. Dan kalau ada yang kaitannya dengan hukuk adamiyah, hak-hak sesama keturunan Bani Adam ya, berupa harta, berupa barang, ya kita kembalikan. Ya, kembalikan. Nggak selesai hanya dengan minta maaf.
Kalau umpamanya ada yang dulu pulpennya kita ambil, kembalikan pulpennya itu, ya. Ada yang bukunya umpamanya dulu kita ambil, nah, kembalikan bukunya. Adapun nanti orangnya nanti dia sampai memaafkan atau tidak, tapi dalam Islam ketika kita sudah menyampaikan, mengakui, ya, bahkan berusaha memperbaiki, inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ketika berhadapan dengan makhluk Allah, orang tiap kepala berbeda-beda. Ada yang justru ketika minta maaf justru malah mohon dimaafkan justru kalau saya ada salah gitu ya. Ada juga yang tadi malah sikapnya seperti yang ditanyakan. Tapi kalau kita sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah selesai urusan kita. Ya, jangankan dengan orang lain, biasanya dengan saudara juga tuh nggak selesai itu. Apalagi urusan dunia biasanya berat itu. Ya, makanya tapi kita terus ya, dan juga jangan lupakan kita doakan. Ya, kita doakan dalam doa-doa kita, mudah-mudahan Allah berikan kelembutan. Termasuk boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita niatkan sedekah, amal kebaikan kita untuk orang ini. Dan boleh jadi itu melembutkan hati. Ya, saya sering beberapa kali banyak ditanya, bahkan saya sendiri pernah dituduh macam-macam apalah. Saya nggak pernah hiraukan. Apa yang dilakukan, saya selalu ngasih saran begini. Kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, musim apa nih sarang, musim nggak gitu. Pinggir jalan kan banyak yang jual tuh. Beli satu kresek, ya, datang ke rumahnya. Dia semarah apapun orang dikasih seneng apa nggak? Seneng, walaupun dia tetap masalahnya dengan kita nggak akan sekali dua kali hilang. Tapi minimal hubungan kita jadi terbuka, ya. Nah, karena apa tadi? Biasanya sesuatu hal yang menyakitkan, walaupun dia memaafkan tapi sulit untuk dilupakan. Biasa ketika ingat muncul lagi dan itu manusiawi. Seperti halnya Nabi ketika ada seseorang ya, seorang budak yang membunuh paman beliau Hamzah sampai dimutilasi ya kan, bahkan dijadikan anting. Ketika masuk Islam Rasulullah ceramah orangnya di depan, kata Rasulullah tolong pinggirkan ini, karena saya setiap melihat orang ini saya terbayang dengan paman saya yang ketika dimutilasi dan saya jadi apa, ada sesuatu yang nggak mengenakan gitu. Jadi beliau bukan nggak memaafkan karena sudah dan nggak mungkin disiaran ulang ya kan, orang sudah terbunuh, tapi tadi namanya manusia seperti itu gitu ya. Jadi saran saya sudah kita minta maaf dan yang kedua untuk merubah sikapnya mudah-mudahan berkenan tadi, berikan kebaikan-kebaikan dengan mendoakan setiap ketemu kita jangan lupa kasih apa hadiah-hadiah kecil gitu ya, tahadu tahabu, kita semakin sering memberikan hadiah biasanya akan muncul hub, ya, kasih sayang cinta. Dan juga sebisa mungkin kita lakukan amal soleh untuk orang ini tanpa sepengetahuan dia dan niatkan ikhlas karena Allah. Saya yakin pada waktunya Allah akan melembutkan hati orang ini dan kita semakin berusaha usahanya pun kita akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam pandangan Allah tidak ada yang sia-sia walaupun dalam pandangan makhluk Allah mungkin kita dianggap hina, tidak tahu diri dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan terjawab ya. Nah, Saya ada satu lagi ya, Ustaz. mau nggak? Mau. Dari Pak Agus Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di mana letak kolbu kita? Di otak, di jantung, di hati, atau bentuknya goib? Syukron, Ustaz. Insyaallah. Apa itu, Ustaz? Dalam tazkiyatun nufus, kalau disebutkan kata kolbu itu mencakup pikiran, hati, ya, semua. Jadi ini bukan benda yang ada yang sering kita sebelah kiri dari dada kita. Itu. Tapi pikiran kita, tasawur, persepsi kita, nah itu hati itu. Ya. Makanya hati itu fungsinya adalah memikirkan. Makanya bahasa Al-Qur'annya kadang-kadang hati itu bermakna akal. Ya, tapi kan akal itu ada akal yang lurus, ada yang menyimpang, ada yang biasa-biasa saja gitu. Nah, ini kalau hati yang dimaksud dalam Islam ini adalah yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia pikirkan, kemudian dari pikiran itu nanti akan berupa menjadi gerakan, sikap. Nah, itulah yang mencerminkan apakah hati ini bersih atau tidak. Jadi hati ini sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, bukan sesuatu yang sifatnya apa namanya kebalikan dari abstrak ini. Nyata. Jadi bukan bukan jantung yang sebelah kiri ini, ya. Nah, tapi tadi pikiran, perasaan kita, ya, nanti akan muncul dalam perilaku dan tindakan kita. Itulah yang dimaksud dengan hati. Makanya hati ini penting dan termasuk sepertiga daripada amalan kita. Karena amalan kita ini kan hati, pikiran, gerakan dengan itu. Jadi kalau hati kita lurus biasanya
sikap dan gerakan kita juga lurus. Tapi kalau hati kita memang dari awalnya sudah nggak baik, maka ini juga pasti akan pengaruh kepada sikap kita pasti nggak baik, gitu ya. Nah, makanya ini hati yang dimaksud di sini bukan dalam artian jantung ya, yang sebagian menurut penelitian dokter kan letaknya di sebelah apa? Kiri dada kita. Ya, tapi ini mencakup semua terkait dengan emosi, perasaan, pikiran, ya, yang akan nanti tercermin dalam perilaku dan tindakan kita sehari-hari, apakah baik atau buruk, ya. Kalau dalam itu yang bisa saya jawab. Walaupun bahasa Al-Quran kadang-kadang Quran menyebut dengan fuad, jamannya afidah, kadang-kadang disebut dengan pikiran, ya, kadang-kadang disebut dengan akal, ya. Nah, ini semuanya oleh para ulama dilangkum, lebih banyak penggunaannya katanya adalah hati, zamannya adalah kulub, ya. Nah, makanya ini yang disebut dalam kitab Tazkiyatun Nufus penggunaannya lebih cenderung menggunakan kata al-qalbu. Tapi maknanya tadi ini bukan barang yang kelihatan gitu ya, tapi sifatnya abstrak. Tapi walaupun abstrak, ini yang akan menentukan nanti gerakan, tindakan, sikap apa yang terlihat dalam keseharian kita itu mau tidak mau dipengaruhi oleh apa? Hati kita. Ya, ini. Nah, itu yang bisa jawab ya. Nah, Nah, cukup ya Pak Agus Sidik. terjawab ya insya Allah ya. Jawab ya. Nah, Nah, ya, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Ustadz Ujang senantiasa diberikan kesehatan, rezeki dan sisa umur yang barokah. Dimudahkan dan dilancarkan setiap urusannya, dirahmati, dimuliakan dan senantiasa dalam ridho Allah SWT. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk mengakhiri kajian kita, dimohon Ustadz Ujang untuk berkenan menutup kajian ini. Tafadhol Ustadz. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan berdoa ya, memohon kepada Allah. Pertama, doakan diri kita masing-masing, pasangan kita, anak-anak keturunan kita, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita doakan siapapun keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Hari-hari ini banyak juga yang sedang Allah uji dengan sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan berikan kesembuhan. Yang sulit Allah berikan kemudahan, yang jauh Allah dekatkan, yang haram Allah halalkan. Dan siapapun kita mudah-mudahan Allah berikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.
Apa Bang? Ditutup. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita mohon diri, kami selaku MC pada malam ini, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Ujang, Pak Bambang. Sekalian sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Monggo-monggo.